Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menonton. Francesco Bagnaia tahu ban Jorge Martin bakal habis sebelum balapan berakhir. Lewat pertarungan sengit di akhir lap, pembalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia akhirnya bisa menyodok dan finish posisi kedua di MotoGP Australia pada hari Sabtu 21 Oktober 2023. Pecco Bagnaia menempel pembalap Pramac Racing Johann Zarco saat melewati rekan timnya Jorge Martin. Martin yang memimpin balapan nyaris 3 detik tergusur di akhir balapan karena ban belakangnya habis. Posisi terakhir Zarco juara, Pecco Bagnaia kedua, dan Fabio Di Giannantonio di posisi ketiga. Adapun Jorge Martin yang tampil menekan sejak start tersingkir dan finish di posisi kelima. Pecco Bagnaia yang selama balapan terlihat berusaha menyodok ke depan ternyata mengatakan sengaja tidak terlalu tampil menekan karena dia tahu memakai ban kompon medium. Pecco Bagnaia tahu bahwa Martin tampil terlalu menekan di pertengahan balap, sedangkan dia memakai ban kompon lunak yang cepat habis. Selama balapan saya melihat para pembalap yang luar biasa menekan terlalu keras. Ban sudah memperingatkan saya sejak awal. Saya tahu bahwa balapan akan sangat panjang, kata Pecco Bagnaia dikutip dari Motorsport pada Sabtu 21 Oktober 2023. Saya terhubung dengan Johann Zarco dan ketika dia melewati Martin, saya memanfaatkan kesempatan itu untuk mengejar gap, kata Pecco Bagnaia. Senang sekali di akhir pekan ini yang sulit, tapi kami telah bekerja keras dengan ban medium dan kami mendapatkan hasil yang bagus, ujarnya. Jika MotoGP Mandalika 2023, Pecco Bagnaia mendapatkan keuntungan karena Martin jatuh di MotoGP Australia 2023. Pembalap asal Italia itu beruntung karena ban. Pecco Bagnaia mengatakan dengan memakai ban medium, dia tahu akan tertinggal saat awal balapan. Namun saat kompon ban lunak mulai kehabisan traksi, maka di situ dia masuk mengambil alih posisi. Saya selalu ada di saat buruk dan di saat baik. Itu adalah sesuatu yang harus selalu kami ingat. Selalu ada, kata Pecco Bagnaia. Itu tidak mudah hari ini karena saya melihat para pembalap kencang. Saya tidak tahu kapan harus mengaturnya dan kapan tidak. Saya menunggu hampir sepanjang balapan. Saya tahu bagaimanapun ban medium, ujar Pecco Bagnaia. Lalu apa taktik Pecco Bagnaia di MotoGP Australia 2023? Kuncinya tetap tenang dan biarkan pembalap lain habisi Jorge Martin. Setelah harus mulai Q1, Pecco Bagnaia kembali tampil kuat pada hari Sabtu pagi di Phillip Island dengan menempati posisi ketiga di grid. Pada hari Jumat kami tidak langsung lolos ke Q2 karena kami berkonsentrasi bekerja dengan ban belakang medium. Pilihan ban untuk balapan dengan cepat menjadi jelas bagiku karena tingkat keausan di sini sangat tinggi. Jelas rider berusia 26 tahun itu yang gagal langsung masuk Q2 untuk kedua kalinya berturut-turut setelah GP Mandalika. Karena diperkirakan cuaca buruk di hari Minggu, maka balapan utama dimajukan ke hari Sabtu sore hari. Jorge Martin dari Pramac Ducati yang start dari pole melaju dan tak terkejar sejak awal. Awalnya Pecco Bagnaia hanya berada di posisi keempat di belakang Brad Binder dan Fabio Di Giannantonio. Ketika orang lain membalap jauh lebih cepat dariku pada awal balapan. Untuk pertama kali saya merasa ragu, ungkap murid Valentino Rossi itu. Namun Pecco Bagnaia tetap tenang dan berhasil menjaga jarak menuju podium. Di fase akhir balapan, dia dan Johann Zarco dari Pramac Ducati kembali mengejar. Kemudian muncul 4 pembalap yang memperebutkan posisi kedua. Pada saat yang sama, berkurangnya cengkeraman ban belakang soft Martin menyebabkan pembalap asal Spanyol itu semakin kehilangan grip. Pembalap Ducati Lenovo itu mengungkapkan, saya mengira ban soft Jorge akan hancur lebih cepat. Ban itu aus saat 3 lap tersisa, jadi kami bisa mengejar di lap terakhir. Kemudian Zarco menjadi orang pertama yang menyalip Martin yang sudah tak berdaya. Pecco Bagnaia memanfaatkan manuver ini dengan menyalip rival utamanya itu di tikungan yang sama. Pada lap kedua terakhir, saya sudah tahu bahwa kami akan menyalipnya karena dia mengalami masalah traksi yang sangat besar. Saya ingin menyalipnya secepat mungkin karena kami berada
berempat di grup dan saya ingin memberikan kesempatan kepada yang lain untuk menyalip Jorge, kata murid Vermatam Riders Academy itu menjelaskan dengan taktiknya. Dengan tidak membuang waktu hingga depan garis finish, Pecco segera menyalip agar pembalap lain juga bisa menghabisi Martin di posisi 5, maka jarak poin semakin jauh plus 27. Sementara Pecco Bagnaia berhasil mempertahankan posisi kedua hingga garis finish, Martin malah merosot ke posisi 5 setelah tinggal 7 poin di klasemen usai sprint race MotoGP Mandalika. Seminggu kemudian Pecco Bagnaia kembali memimpin klasemen keseluruhan dengan unggul 27 poin. Kini rider asal Turin Italia itu membubuhkan 11 podium musim ini, 1 kali lebih banyak dibandingkan tahun 2022. Banyak hal bisa terjadi dalam seminggu. Meski begitu kami harus tetap tenang dan fokus agar bisa terus konsisten menjadi yang terdepan, pungkas Pecco merujuk pada klasemen pembalap. Berikut klasemen sementara MotoGP usai GP Australia 2023. Pembalap Italia Francesco Bagnaia yang masih berada di puncak klasemen sementara setelah balapan utama MotoGP Australia pada hari Sabtu 21 Oktober 2023. Bintang Ducati Lenovo kini total mengumpulkan 366 poin sebagai pemimpin kejuaraan. Pembalap Spanyol Jorge Martin dari Prima Prama Racing mulai tertinggal agak jauh dengan 339 poin atau selisih 27 poin. Sementara urutan ketiga tetap dipegang pembalap Italia Marco Bezzecchi dari Muni Format 6 dengan 293 poin. Sementara Brad Binder dari Red Bull KTM Factory Racing yang berada di posisi keempat kini mendapatkan 224 poin. 5 besar kemudian dilengkapi pembalap Prancis Johan Zarco dari Prima Prama Racing yang baru naik dengan total 187 poin. Berikut ini adalah hasil klasemen sementara MotoGP usai GP Phillip Island Australia 2023. 1 Francesco Bagnaia 366, 2 Jorge Martin Prima Prama Racing 339, 3 Marco Bezzecchi 293, 4 Brad Binder dari Factory Racing KTM 224, 5 Johan Zarco dari Prima Prama Racing 187 poin, 6 Alex Espargaro dari Aprilia Racing 185 poin, 7 Maverick Viñales dari Aprilia Racing 170 poin, 8 Luca Marini dari Muni Formatam Racing Team 148 poin, 9 Jack Miller Red Bull KTM Factory Racing 144 poin, 10 Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha 134, 11 Alex Marquez dari Gresini Racing 115, 12 Fabio Di Giannantonio dari Gresini Racing 86 poin, 13 Franco Morbidelli dari Monster Energy Yamaha 79, 14 Miguel Oliveira 76, 15 Augusto Fernandez 67, 16 Marc Marquez 65, 17 Alex Rins 54, 18 Takaki Nakagami 50, 19 Enea Bastianini 42.